Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 55, Menggoda Naya. Ibu Nita ragu untuk melihat kejutan kedua. Akan tetapi, ia juga penasaran dengan kejutan itu. Karena ia begitu penasaran, ia pun mencoba untuk mengintip ke bawah tempat tidurnya. Dengan pelan-pelan, Ibu Nita mengintip, dan sebelum melihat apa yang ada di bawah kasur, Ibu Nita berhenti sejenak, menundukkan kepalanya. Hidungnya sudah cukup mencium bau tak sedap dari bawah tempat tidur. Matanya membulat sempurna ketika mencium bau busuk tubuh seseorang. Tanpa ragu lagi, Ibu Nita langsung melihat ke kolong tempat tidurnya. Takut, tertekan, khawatir, dan bingung sudah tercampur dalam diri Ibu Nita. Ia sudah tidak tahu harus melakukan apa. Kejutan yang kedua benar-benar membuatnya takut. Bagaimana tidak takut? Di bawah kolong tempat tidurnya ada mayat seseorang yang sama sekali tidak ia kenali. Pikiran Ibu Nita tidak bisa berpikir dengan benar. Ia bingung harus melakukan apa dengan mayat itu. Kejadian kali ini tentu saja tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jika itu sampai ketahuan, maka akan menimbulkan kecurigaan. Ibu Nita tidak tahu. Ia harus minta bantuan siapa untuk membuang mayat itu. Siapa dia? Gumam Ibu Nita dengan gemetar ketakutan. Dengan rasa takut, Ibu Nita menarik keluar mayat yang sudah mengeluarkan aroma tidak sedap itu. Sejak kapan mayat ini berada di bawah tempat tidurku? Peneror itu siapa sebenarnya? Kepanikan Ibu Nita sedikit berkurang. Ia mencoba menetralkan kembali akal sehatnya. Ia harus bisa berpikir dengan baik. Harus ia apakan mayat itu agar bisa dibawa keluar tanpa harus menaruh kecurigaan. Penjagaan di rumah itu cukup ketat. Jika ia menyeret tengah malam, akan tetap ketahuan. Tenang Nita, kau harus bisa membuang mayat sialan ini, ucap Ibu Nita sendiri dengan sedikit kasar. Ibu Nita duduk di sisi ranjangnya, dengan mata yang menetap ke arah mayat yang tergeletak di lantai kamarnya. Selicik-liciknya Ibu Nita, ia tetap tidak pernah menghabisi seseorang. Satu-satunya cara yang dapat Ibu Nita lakukan adalah minta bantuan dari orang yang ada di rumah itu. Dan tentunya harus seorang laki-laki. Apa aku harus menjadi psikopat? Gumamnya. Pikiran Ibu Nita kali ini benar-benar sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Ia berencana ingin memotong tubuh mayat itu seperti potongan daging agar bisa dibawa keluar tanpa ragu. Di sini, Ibu Nita masih bingung dengan keputusannya. Di satu sisi, ia ingin membawa keluar mayat itu dengan aman. Dan di satu sisinya lagi, ia tidak tahu bagaimana caranya memotong tubuh itu seperti daging. Peneror sialan, maki Ibu Nita. Bahkan, Ibu Nita menendang kaki mayat itu. Sepertinya aku harus memotong tubuhmu seperti memotong daging ayam. Mayat yang tergeletak itu kembali ditarik oleh Ibu Nita. Ia membawa menuju kamar mandi. Jalan yang terbaik dan aman melakukan hal keji itu tentu saja di dalam kamar mandi, agar siapapun tidak dapat melihatnya. Ibu Nita cuma takut jika ada pelayan yang mengetuk pintunya. Tentunya itu sangat merepotkan jika harus bolak-balik. Kini Ibu Nita telah berhasil
menyeret tubuh mayat itu ke dalam kamar mandi. Yang Ila perlukan saat ini adalah alat untuk melancarkan hal kejinya. Ibu Nita keluar dari kamarnya dan menutup kembali pintu itu. Ia keluar dari kamar dan berniat ingin mengambil pisau tajam yang ada di dapur. Sedangkan di dalam kamar Ibu Nita, saat ini ada seorang pria yang bertopeng keluar dari tempat persembunyiannya. Ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi sebelum ketahuan. 1 minggu kemudian, saat ini Naya dan Daniel tengah bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Mereka akan pulang dari Australia karena sudah cukup lama mereka berlibur dan masih banyak pekerjaan yang harus Daniel kerjakan kembali. Ia tentunya juga kasihan jika harus menyerahkan semua tugasnya kepada sekretarisnya. Kedua pasangan itu bergandengan tangan keluar dari rumah. Ia sudah ditunggu oleh sekretaris Abai. "Kita pergi ke restoran dulu," ucap Daniel kepada sekretaris Abai. "Baik, Tuan," sahutnya. Mobil mewah itu pun pergi dengan kecepatan sedang. "Nanti makanannya mau dibungkus nggak yang buat di perjalanan?" tanya Daniel lembut, seraya menggenggam telapak tangan Naya. Boleh sih kalau yang enak," sahut Naya mencengir. "Kalau mau enak, nanti kamu makannya dari mulutku," goda Daniel. Ia mengedipkan matanya dengan genit. Mendengarnya membuat Naya merinding. Ia menatap Daniel dengan tajam. "Ih, apaan sih?" desis Naya malu. Jika bukan karena ada sekretaris Abai, mungkin Naya tidak akan malu. Tapi ini, sekretaris Abai mendengar dengan sangat jelas apa yang mereka bicarakan. Ingin sekali sekretaris Abai menertawakan kata-kata godaan yang barusan diucapkan oleh Daniel. Tapi itu pasti akan membahayakan dirinya. "Kan benar yang kalau mau enak sih," goda Daniel lagi dengan kepedean tingkat dewa. "Diam kasihan dia." Naya menunjuk ke arah sekretaris Abai yang mencoba untuk fokus menyetir. "Udah nggak apa-apa sayang. Lagian dia tidak mendengar percakapan kita juga." Ucapan dari Daniel membuat sekretaris Abai membulatkan matanya. "Hah?" beo sekretaris Abai tanpa sadar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.